Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan kimia, salah satu materi di kimia dasar. Sebelumnya, mungkin kalian sudah melaksanakan percobaan di laboratorium terkait dengan ikatan kimia, di mana terdiri dari ikatan ion dan kovalen. Itu adalah contoh-contoh ikatan kimia ya. Jadi ada ikatan ion, di sini ada ikatan kovalen. Nah, untuk memahami ikatan kimia itu sendiri, sebenarnya bisa kita analogikan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ikatan kimia yang menghubungkan atom atau unsur membentuk suatu senyawa kimia. Nah, atom atau unsur ini jarang dijumpai dalam keadaan bebas, tapi sering kita temui dalam keadaan berikatan membentuk suatu senyawa. Atom atau unsur ini cenderung membentuk senyawa karena sifatnya itu akan menjadi lebih stabil kalau mereka berikatan. Ini bisa dianalogikan dengan ini ya, pria atau wanita, apalagi di usia yang sudah mulai remaja atau dewasa begitu ya. Kebanyakan kalau mereka jomblo, apalagi yang sudah sering memiliki teman dekat begitu ya, kalau prianya ini sendirian atau wanitanya ini sendirian, nah, maka kebanyakan akan merasa galau begitu ya. Nah, karena galau ini bisa dikatakan mereka itu tidak stabil. Sehingga agar stabil, maka atom atau unsur ataupun pria dan wanita ini membentuk ikatan, saling berikatan begitu ya, saling berikatan untuk membentuk suatu molekul sehingga kestabilannya nanti akan menjadi lebih baik, dan yang pria atau yang wanita akhirnya tidak galau lagi. Nah, begitu ya, itu analoginya gitu. Kemudian saya bahas secara lebih mendetail tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom-atom atau ion membentuk suatu molekul atau senyawa yang stabil. Molekul, misalkan contohnya ini H2 ya, hidrogen yang berikatan dengan hidrogen itu adalah suatu molekul. Kalau senyawa biasanya tersusun dari atom-atom yang berbeda atau unsur-unsur yang berbeda. Misalkan adalah NaCl. Nah, itu adalah suatu senyawa gitu. Nah, unsur yang sudah berikatan dengan unsur yang lainnya, maka kestabilannya itu akan lebih tinggi dibandingkan ketika dalam bentuk bebas atau sendirian, gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh elektronnya. Jadi kestabilan suatu unsur ataupun suatu senyawa itu sangat dipengaruhi oleh elektronnya. Seperti yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, dalam suatu unsur, proton, neutron itu selalu tetap, baik untuk unsur netral ataupun yang bermuatan. Yang berubah adalah elektronnya, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Dan ini mempengaruhi kestabilan dari unsur-unsurnya. Nah, untuk susunan elektron yang stabil ini mengikuti kaidah oktet dan duplet. Nah, saya jelaskan satu persatu di sini. Kaidah duplet itu menyatakan atom-atom dengan nomor atom kecil cenderung memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, seperti konfigurasi elektron gas mulia yaitu helium. Nah, ini ya. Nah, di sistem periodik unsur sudah saya jelaskan bahwa pada unsur-unsur yang ada pada golongan gas mulia, dia sudah dalam kondisi stabil ya dengan jumlah elektron yang terakhir itu ada 2 dan 8. Nah, untuk yang
terakhirnya itu 2, jumlah elektron terakhirnya itu 2, itu contohnya adalah helium pada gas mulia, pada unsur gas mulia. Kemudian kaidah oktet. Nah, kaidah oktet itu menyatakan bahwa atom-atom cenderung memiliki 8 elektron pada kulit terluar seperti konfigurasi elektron gas mulia. Jadi pada golongan gas mulia atau 8A, konfigurasi elektron valensi ya, pada konfigurasi elektronnya yang terakhir ada 2 untuk atom helium dan ada 8 untuk ini neon, argon, dan lain-lain. Ini ya. Jadi kalau elektron valensinya itu 2, di akhir konfigurasi elektronnya ya, itu mengikuti kaidah duplet yang menyerupai helium. Nah, kalau oktet itu elektron terluarnya itu jumlahnya adalah 8, mengikuti kaidah oktet. Nah, gitu ya. Ini adalah susunan elektron yang stabil. Nah, selain unsur gas mulia, ada banyak sekali unsur-unsur yang lainnya yang bisa kalian lihat di sistem periodik unsur, di mana pada elektron terluarnya jumlahnya itu tidak 2 dan tidak 8. Nah, jadi untuk menyetabilkan unsur-unsur tersebut, maka bisa mengikuti kaidah oktet ataupun kaidah duplet, di mana susunan elektron terluarnya mengikuti 2 kaidah ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi kaidah tersebut? Yang pertama, ada penarikan elektron. Nah, penarikan elektron ini jadi dia menambah elektron ya, menambah elektron terluarnya agar menyerupai kaidah oktet ataupun kaidah duplet. Biasanya yang menarik elektron ini adalah unsur-unsur yang masuk ke dalam golongan 5A, 7A, 5A, 6A, dan 7A. Dan cenderung memiliki muatan negatif karena dia menarik elektron sehingga akan menambah muatan negatifnya, akan menambah elektron karena elektron bermuatan negatif sehingga menyebabkan atom atau unsurnya bermuatan negatif. Yang kedua ada pelepasan elektron. Nah, pelepasan elektron ini biasanya dialami oleh unsur atau atom pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Karena lebih mudah melepaskan elektron, jadi misalkan pada golongan 1A dia melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya, maka muatannya akhirnya menjadi positif. Nah, begitu. Sehingga susunan konfigurasi elektronnya nanti akan menyerupai kaidah oktet begitu ya. Ini untuk yang pelepasan elektron. Nah, selain itu, yang ketiga caranya itu ada yang menggunakan pasangan elektron bersama-sama. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk ini. Jadi, misalkan unsur A itu punya 1 elektron di kulit terluarnya, kemudian unsur B punya 7 elektron di kulit terluarnya. Akhirnya, unsur A dan unsur B ini saling melengkapi dengan menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama. Dengan demikian, pada senyawa tersebut, konfigurasi elektron di kulit terakhirnya menjadi mengikuti kaidah gas mulia, baik itu yaitu kaidah oktet, karena tadi 1 dan 7 ya, jumlahnya 8, jadi mengikuti kaidah oktet. Nah, ini adalah jenis-jenis ikatan kimia. Ada ikatan ionik dan ikatan kovalen, di mana ikatan ionik dan ikatan kovalen itu terbentuk antar atom. Misalkan antara atom hidrogen dan antara atom klor, gitu ya. Nah, atom hidrogen dan atom klor ini nanti membentuk suatu ikatan, membentuk senyawa HCl, gitu ya, membentuk HCl. Karena ikatannya itu adalah antar atom, maka disebut dengan ikatan antar atom. Nah, ada lagi ikatan antar molekul.
Contohnya adalah ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Misalkan di sini molekulnya adalah molekul H2O. Nah, dalam suatu air begitu ya, ada banyak sekali molekul H2O. Nah, antara H2O yang satu dengan H2O yang lainnya itu juga dihubungkan oleh suatu ikatan, yaitu ikatan hidrogen. Karena itu menghubungkan molekul satu dengan molekul yang lainnya, maka disebut dengan ikatan antar molekul. Nah, itu ya. Kita perdalam satu persatu. Yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik ini adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Dengan kata lain, di sini ikatan ion positif itu biasanya sifatnya itu adalah logam, gitu ya, atau disebut juga dengan atom logam. Dan yang ion negatif itu adalah yang non logam, sehingga dengan kata lain ikatan ion ini terjadi antara atom logam dengan unsur atau atom non-logam. Nah, pada ikatan ionik ini terjadi serah terima elektron, sehingga akan terjadi tarik-menarik, begitu ya. Serah terima, berarti ada yang menyerahkan elektron, ada yang menerima elektron. Yang menyerahkan elektron atau dengan kata lain dia melepaskan elektron, maka akan membentuk ion positif ini ya. Kemudian yang menerima elektron, nah berarti dia akan membentuk suatu yang menerima elektron, maka dia akan ketambahan elektron sehingga membentuk ion negatif. Tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif ini nanti akan menyebabkan ikatan ionik. Karena ada ion positif, ion negatif, sehingga ikatannya adalah ikatan ionik. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, yaitu pada senyawa NaCl, di mana ikatan antar atomnya itu dihubungkan oleh ikatan ion. Nah, Na pada elektron terluarnya di sini memiliki 1 elektron. Ini ya, yang warna merah. Dan Cl di sini, klor, ini memiliki 7 elektron. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kedua atom atau unsur ini dua-duanya tidak memenuhi kaidah oktet ataupun kaidah duplet. Sehingga untuk mencapai kestabilan, maka Na dan Cl ini membentuk suatu senyawa dengan bergabung, ada yang menyerahkan elektron yaitu unsur Na, dan ada yang menerima elektron yaitu unsur Cl. Sehingga keduanya nanti akan membentuk suatu ikatan, yaitu ikatan ionik. Contoh lainnya adalah MgF2 di sini ya. Mg adalah muatannya +2 karena dia bisa melepaskan 2 elektron terluarnya. Kemudian untuk F di sini, F ini elektron valensi elektron di kulit terluarnya itu jumlahnya adalah 7. Sehingga keduanya bisa berikatan dan mencapai kestabilan dengan berikatan bersama, MgF2. Seperti itu ya, nanti bisa kalian simak lagi gambarnya, dipahami pelan-pelan, insya Allah nanti bisa dimengerti. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini juga ikatan yang terbentuk karena menghubungkan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya. Gitu ya. Nah, ikatan yang terbentuk ini akibat pemakaian pasangan elektron bersama. Kalau ikatan ionik itu karena serah terima elektron, kalau ikatan kovalen ada terbentuk akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Setiap elektron yang digunakan bersama ditarik oleh inti dari kedua atom yang berikatan. Contohnya ini HCl. H punya 1 elektron di sini ya, S-nya punya 1 elektron, Cl punya 7 yaitu 3s2 3p5, 2 tambah 5 adalah 7,
Sehingga keduanya ini nanti bisa membentuk suatu kestabilan dengan menggunakan elektron terluarnya secara bersama-sama, satu dari H dan satu dari Cl. Sehingga yang Cl ini yang kulit terluarnya akhirnya terbentuk 8 elektron begitu ya. Kalau untuk yang hidrogen itu 2. Nah, yang hidrogen ini susunannya 2 mengikuti kaidah duplet. Untuk yang Cl ini di kulit terluarnya ada 8 elektron mengikuti kaidah oktet gitu. Nah, ikatan kovalen ini dibedakan menjadi beberapa jenis ikatan. Ada ikatan kovalen tunggal, jadi ikatannya hanya satu, gambarnya satu garis. Ada ikatan kovalen rangkap 2, sehingga di sini garisnya ada 2, ikatan rangkap 2. Contohnya adalah O2, yang kovalen tunggal tadi contohnya adalah H2 ya. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3, ada 3, contohnya adalah N2 begitu. Selain jenis ikatan kovalen ini, ada juga yang dinamakan dengan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Nah, ini yang kemarin sempat dilakukan di laboratorium ya, membedakan mana yang polar, mana yang nonpolar, gitu ya. Nah, ikatan kovalen polar ini, nah ini ya, ikatan kovalen polar itu tersusun oleh 2 unsur atau atom yang berbeda, misalkan adalah HCl. Jadi ini penyusunnya itu adalah atom-atom yang berbeda. Kalau H2 begitu ya, hidrogen dengan hidrogen, nah itu pasti bukan polar gitu ya, karena tersusun oleh atom yang sama. Kemudian yang kedua, bentuk molekulnya asimetris. Nah, bentuk molekulnya asimetris bisa dilihat seperti gambar di sini. Ini hidrogen, ini Cl. Nah, ini bentuknya asimetris ya, berbeda dengan yang Cl2 ini. Bentuknya sama, simetris dari yang sebelah kiri, dari sebelah kanan, atas, bawah semuanya sama. Kalau yang HCl di sini berbeda, ini bentuknya ya. Nah, selanjutnya memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih dari 0. Nah, kalau dihitung dan kalian lihat di buku di sistem periodik Kunsul, keelektronegatifan untuk Cl itu dan H itu lebih dari 0 sehingga termasuk ke dalam kategori kovalen polar. Kemudian yang terakhir, pada atom pusat memiliki pasangan elektron bebas, misalkan NH3 atau H2O. Nah, kita lihat di sini, tidak ada ya. Nah, di sini HCl misalkan ini ya contohnya ya. Nah, di sini ada elektron bebasnya. Nah, di sini ada elektron bebasnya, ini juga ada elektron bebas, ini juga ada elektron bebas. Sedangkan hidrogen di sini tidak memiliki elektron bebas. Nah, gini ya. Kalau yang ini semuanya setara, sama gitu ya, dikelilingi oleh elektron bebas, tapi karena semuanya itu sama rata, maka termasuk ke dalam kovalen nonpolar. Bentuknya menjadi simetris. Itu tadi kovalen polar. Kemudian untuk kovalen nonpolar di sini, untuk kovalen nonpolar tersusun oleh 2 unsur atau atom yang sama, misalkan adalah Cl2 ini ya, Cl2. Bentuk molekulnya simetris. Nah, ini simetris dari ujung, semua ujung ini bentuknya sama ya, antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Dan memiliki perbedaan keelektronegatifan itu 0. Kurang dari 0 maksud saya. Nah, ini tadi adalah perbedaan kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, apabila dicampurkan, maka kovalen polar ini nanti akan larut dalam pelarut yang polar. Nah, kalau nonpolar nanti akan larut dalam pelarut yang nonpolar. Nah, selanjutnya di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi hanya dari salah satu saja. Salah satu atom saja. Nah, satu atom gitu ya. Tidak dari keduanya. Nah, ikatan kovalen ini hanya dapat terbentuk apabila salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, contohnya ini. Yang tanda 0 atau dot ini adalah milik O, yang tanda X ini milik N, begini ya. Nah, kemudian di sini O dan N ini saling memberikan satu elektronnya, kemudian membentuk ikatan. Nah, ini
ikatan kovalen biasa ini ya, ini kovalen tunggal. Nah, kalau yang ini ikatan kovalen rangkap 2 karena dari O juga ada, dari N ini juga ada, sehingga ini dinamakan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen biasa. Nah, yang di bawah ini kalian lihat ikatan antara O dan N ini elektronnya hanya dari N saja atau dari yang ini atau disimbolkan dengan X. Nah, tanda X, tidak ada yang dot. Nah, tapi ini membentuk ikatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Tandanya seperti ini. Ikatan kovalen koordinasi. Ini menunjukkan kalau elektronnya itu berasal dari N. Tanda panahnya ke O. Nah, begitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini perbedaan senyawa ionik dan kovalen. Nah, ini bisa ditinjau dari sifat-sifatnya. Yang pertama, titik leleh dan titik didih. Nah, pada senyawa ionik, titik leleh dan titik didihnya itu tinggi, sedangkan pada senyawa kovalen itu rendah. Wujud keadaan pada suhu kamar. Nah, kalau ionik itu padat, kalau kovalen bisa padat, bisa cair, bisa gas. Volatilitas atau kemudahan dalam menguap. Senyawa ionik ini non volatil. Kalau senyawa kovalen itu volatil gitu ya. Kelarutan pada pelarut polar. Senyawa ionik ini larut, senyawa kovalen ada yang larut, ada yang tidak larut. Ini saya tambahi untuk yang kelarutannya. Kemudian pada kelarutan pada pelarut nonpolar untuk ionik ada yang tidak larut ya. Kalau yang kovalen ini ada yang larut, ada yang tidak larut karena kan ada yang kovalen polar dan ada kovalen yang nonpolar. Jadi ini saya tambahkan. Kemudian daya hantar listrik ada yang menghantarkan arus listrik, ada yang tidak menghantarkan. Oh, ini menghantarkan arus listrik ya. Yang lelehan ini yang kovalen ada yang tidak menghantarkan arus listrik. Nah, begitu ya. Kemudian ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekul itu adalah interaksi yang menimbulkan tarikan antar molekul. Namanya antar molekul berarti tarikannya ya antar molekul, begitu ya. Ada ikatan van der Waals dan ada ikatan hidrogen. Untuk ikatan hidrogen di sini terjadi gaya tarik-menarik antara atom hidrogen dengan atom lain. Atom lainnya yaitu atom F, atom O, dan atom N. Kalau disingkat VON, begitu ya. Yang memiliki pasangan elektron bebas. F, O, dan N ini memiliki pasangan elektron bebas. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat dibandingkan dengan ikatan antar molekul yang lain, namun lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen dan ikatan ion. Nah, ini adalah contoh ikatan hidrogen ya antara molekul H2O dengan molekul H2O yang lainnya. Nah, jadi yang menghubungkan antar molekul ini, nah ini adalah ikatan hidrogen, ikatan antara atom hidrogen dengan atom O di sini. Nah, kekuatan ikatan hidrogen ini mempengaruhi titik didih senyawa tersebut. Nah, contohnya di sini ya, ada H2O, ada HF, ada NH3, begitu. Nah, di sini kalau kalian lihat, yang memiliki ikatan hidrogen, maka titik didihnya atau boiling point-nya ini tinggi dibandingkan dengan molekul lain atau senyawa lain yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Selanjutnya ikatan van der Waals, ikatan yang terbentuk akibat gaya van der Waals. Ini ya, timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Polarisasi itu adalah pengkutupan gitu ya. Ada beberapa jenis, ada gaya dipol-dipol, gaya induksi dipol, dan dispersi atau London force. Yang pertama, gaya dipol-dipol. Ini terjadi antara dua molekul yang masing-masing memiliki momen dipol listrik permanen. Yang induksi, dipol, dan dispersi bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian, nah ini HCl dengan HCl gitu ya. Hidrogen dan Cl ini adalah ikatan atom. Gitu ya, ikatan antar atom, ikatan kovalen. HCl dengan HCl ini gaya antar molekul. Nah, aplikasi
Ikatan kimia dalam bidang farmasi. Nah, ini ada beberapa mekanisme kerja obat yang melibatkan ikatan kovalen. Saya ambil contohnya di sini adalah ikatan kovalen. Contohnya adalah turunan nitrogen mustar yang tergolong ke dalam senyawa pengalkilasi dan digunakan sebagai obat anti kanker. Contohnya adalah mekloretamin, siklofosfamid, dan klorambusil. Nah, ini contohnya gitu ya. Mekanisme kerjanya ini sudah bisa kalian baca, ini sekedar pengetahuan saja untuk kalian. Nah, ini mekanisme kalau ditinjau dari struktur kimianya gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.